Syekh Said Ramadan Al-Buti menjelaskan, wa hikmatu dzalika anna lin nafsi afatin la yaqta'u syarrataha illa dawa'ul uzlah 'anil nas wa muhasabatuha fi najwatin min dajijid dunya wa mazahiriha. Hikmahnya, kata Syekh Said Ramadan Al-Buti, beliau ini yang mengarang kitab Fiqhus Sirah ini, hikmahnya adalah bahwa jiwa manusia itu memiliki banyak sekali penyakit dan bahaya. Jadi jiwa manusia itu memiliki afat, banyak penyakit dan bahaya yang tidak bisa disembuhkan kecuali oleh obat yang bernama uzlah. Uzlah anin nas, menghindari manusia, menyendiri menghindari manusia, wa muhasabatuha, lalu mengambil perhitungan terhadap diri kita, mengevaluasi diri kita, fi najwatin min dajijid dunya wa mazahiriha, jauh dari hiruk pikuk kelamaian dunia dan segala hal-hal yang terjadi di dunia. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, semoga kita senantiasa dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita harapkan, karena hal-hal yang rasionalis saja itu tidak menambah, karena hal-hal yang rasionalis saja tidak dapat menambah keimanan dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala jika tidak diiringi dengan kebersihan hati kita, kejernihan hati kita. Nah, kejernihan dan kebersihan hati kita ini bisa dilakukan dengan kita banyak-banyak bertafakur. Nah, tadi Bapak Asnawi menyampaikan pada pergantian malam dan siang itu betul-betul ada tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang berpikir. Nah, kalau kita menggunakan akal kita berpikir, kalau di dalam Al-Quran itu kan liulil albab, lahum qulubun la ya'qiluna biha, mereka memiliki hati tapi mereka tidak menggunakannya untuk berpikir. Nah, hal-hal yang rasionalisme saja ini tidak menembus ke hati bila kita tidak iringi dengan banyak-banyak tafakur. Nah, dengan tafakur ternyata kita diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kesehatan, ada siang untuk bekerja kita, terus ada malam untuk istirahat kita. Nah, ini kan kalau kita pikirkan memang kita perlu istirahat untuk recovery, untuk melakukan perbaikan sel-sel tubuh kita yang mungkin sudah kecapean. Itu semua bapak-bapak, ibu-ibu, ya, mudah-mudahan yang sakit segera disembuhkan. Ini pancaroba, kadang panas sekali, tiba-tiba hujan. Kemarin hujan besar, alhamdulillah, itu di Pondok Kacang, di Pinang juga hujan besar. Cuma di Cipadu masih kering. Cuma hujan baru turun semalam, itu juga kecil, tidak sebesar di Pondok Kacang. Pohon-pohon ada yang patah-patah dahannya. Ada, mudah-mudahan dalam kondisi seperti ini kita dijauhi dari penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan malam untuk istirahat. Gunakan malam itu untuk istirahat, siang untuk kita beraktivitas dan bekerja. Ini setelah kita tafakuri, semuanya akan membangkitkan rasa syukur kita, rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah insya Allah yang pagi ini akan kita bahas, yaitu
ikhtila'uhu sallallahu alaihi wasallam fi ghari Hira. Jadi kita akan membahas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu melakukan ikhtila, berkhalwat, menyendiri fi ghari Hira, di gua Hira. Pak Asnawi pernah apa ke gua Hira? Manjat sampai manjat. Alhamdulillah. Ustaz Haidir pernah manjat ke gua Hira juga? Oh belum ya. Lihat dari bawah ya. Alhamdulillah yang sudah berkunjung ke sana, mudah-mudahan yang belum berkunjung segera Allah mudahkan supaya bisa umroh dan bisa haji, amin amin ya rabbal alamin, dan semoga bisa menambah keimanan kita. Kata Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, walamma akhadat sinnuhu tadnu nahwal arba'in, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usianya mendekati 40 tahun. Nah ini 40 tahun. Ketika usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendekati 40 tahun, nasya'a ladaihi hubbun lil uzlah. Beliau ini tumbuh di dalam hati beliau rasa cinta, rasa suka untuk menyendiri, untuk melakukan uzlah atau khalwah, menyendiri. Ini untuk apa ini? Nanti kita akan bahas hikmahnya. Bainal fatrah wal ukhra, dari suatu waktu ke waktu yang lainnya. Wa habbaballahu ilaihil ikhtila'a fi ghari Hira'in, dan Allah Subhanahu wa taala yang membuat beliau mencintai khalwat. Khalwat itu menyendiri fi ghari Hira, di gua Hira, untuk melakukan ibadah tahannus. Wa Hira jabalun yaqa'u fi janibi syamal al-gharbiyyi min Makkah. Hira itu sebuah nama gunung yang terletak di barat laut utara, di barat laut dari kota Mekah. Jadi suatu gunung yang berada di arah barat laut kota Mekah. Di situ ada gua. Nah itu. Nah di Gunung Hira itu nama jabalnya, nama gunungnya. Terus di situ ada suatu gua, cuman terkenal juga dengan sebutan Gharu Hira, gua Hira. Fakana yakhlu fihi wa yata'abbadu fihi al-layaliya zawatil adad. Beliau berkhalwat menyendiri di situ dan beribadah beberapa malam, bermalam-malam, banyak malam-malam zawatil adad yang jumlahnya banyak. Jadi bukan cuma 1-2 malam, tapi sering kali. Fataratan asyarah, terkadang 10 hari. Wataratan aksara min zalika ila syahrin, bahkan lebih banyak dari 10 hari. Kadang-kadang beliau sampai 1 bulan berkhalwat, melakukan ikhtila, tahannus, berdiam diri, menyendiri di gua Hira. Summa ya'udu ila baitihi, kemudian beliau kembali ke rumahnya. Fala yakadu yamkuthu fihi illa qalila, tapi beliau tinggal di rumahnya hanya sebentar saja. Hatta yatazawwada min jadid li khalwatin ukhra wa ya'udal karrah ila ghari Hira. Lalu beliau pulang ke rumahnya mengambil bekal lagi untuk mempersiapkan melakukan khalwat yang berikutnya di gua Hira. Wa hakadha, demikianlah, ila an ja'ahul wahyu wa huwa fi ihda khalawatihi tilka. Wa huwa fi ihda khalawatihi tilka. Demikianlah sampai pada akhirnya wahyu datang kepada beliau sedangkan beliau dalam kondisi berkhalwat di gua Hira. Ini khalwah, menyendiri. Sejauh mana pentingnya khalwah atau menyendiri. Ada hikmah dari khalwat. Setidaknya ada 2 hikmah dari mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka menyendiri di gua Hira.
Dalam riwayat lain itu yatahannas pakai sa, itu artinya beribadah, melakukan ibadah. Dalam riwayat Ibnu Hisham yatahannaf pakai fa. Yatahannaf itu artinya beribadah sesuai agama Hanifiyah, agama yang dibawa oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Mungkin kita bertanya, ibadahnya seperti apa? Para ulama menjelaskan yang beliau lakukan di Gua Hira itu tafakkur, memikirkan, menggunakan akal pikiran, memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dua hikmah dari perbuatan Nabi Muhammad SAW yang ketika mendekati usia 40 tahun ini beliau menyukai khalwat atau uzlah, menyendiri, menghindari hiruk pikuk keramaian manusia, tinggal di dalam gua, berzikir. Beliau itu bertafakkur, memikirkan penciptaan langit, penciptaan langit dan bumi dan segala ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Said Ramadan Al-Buti menjelaskan, wa hikmatu dzalika anna lin nafsi afatin la yaqta'u syarrataha illa dawa'ul uzlah 'anil nas wa muhasabatuha fi najwatin min dajijid dunya wa mazahiriha. Hikmahnya, kata Syekh Said Ramadan Al-Buti, beliau ini yang mengarang kitab Fiqhus Sirah ini, hikmahnya adalah bahwa jiwa manusia itu memiliki banyak sekali penyakit dan bahaya. Jadi jiwa manusia itu memiliki afat, banyak penyakit dan bahaya yang tidak bisa disembuhkan kecuali oleh obat yang bernama uzlah. Uzlah anin nas, menghindari manusia, menyendiri menghindari manusia. Wa muhasabatuha, lalu mengambil perhitungan terhadap diri kita, mengevaluasi diri kita. Fi najwatin min dajijid dunya wa mazahiriha, jauh dari hiruk pikuk kelamaian dunia dan segala hal-hal yang terjadi di dunia. Di situ dia merenungi penyakit-penyakit jiwanya untuk diobati dengan uzlah dan dengan evaluasi diri. Nah, penyakit seperti al-kibru, kesombongan, keangkuhan, al-ujbu, membanggakan diri, wal hasad, dengki, waria, suka pamer, mempertunjukkan amal kebajikan, sukaria, wa hubbud dunya, mencintai dunia. Kullu dzalika afatun min sya'niha an tatahakkama fin nafsi wa tataghalghala ila a'makil qalbi. Penyakit-penyakit seperti angkuh, berbangga diri, dengki, ria, suka pamer, mencintai dunia, itu biasanya menguasai jiwa manusia, dan dia itu bergejolak sampai ke dalam hati manusia. Nah, kalau hati kita sudah dikotori dengan kesombongan, keangkuhan, kedengkian, cinta dunia, dan berbangga diri, itu akan mengotori hati kita. Nah, ini Rasulullah SAW menyukai uzlah, menyendiri di gua, melakukan evaluasi diri, memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membersihkan isi hati beliau. Illa walaysa li hadhihi al-afati min dawa'in illa ay yakhtaliya sahibuha baina kulli fatratin wa ukhra ma'a nafsihi liyata'ammala fi haqiqatiha wa munshi'iha wa mada hajatiha ila inayatillahi ta'ala wa tawfiqihi fi kulli lahzatin min lahazatil hayat. Summa liyata'ammala fi an-nasi wa mada dha'fihim amama al-khaliqi 'azza wa jalla wa fi 'adami ayyi fa'idatin limadhihim aw qadahihim. ثم ليتفكر في مظاهر عظمة الله وفي اليوم الآخر وفي الحساب وطوله
wa fi 'azimi rahmatillahi wa 'azimi iqabihi. Fa 'inda at-tafkir tawil al-mutakarrir fi hadhihi al-umur tatasaqatu tilkal afat al-lahiqa bin nafsi wa yahya al-qalbu bi nuril 'irfan was-safa wa la yabqa li'ukri dunya min sabilin ila taqdiri mir'atihi. Nah, ini kata Syekh Syair Ramadan Al-Buti, penyakit-penyakit yang hinggap di dalam hati manusia tadi itu hanya bisa diobati dengan ikhtila, dengan uzlah, menjauhi manusia keramaian hiruk pikuk dunia, lalu melakukan evaluasi diri baina kulli fatratin wa ukhra, dari waktu ke waktu. Lalu dia merenungi hakikat dirinya dan hakikat siapa yang menciptakan dirinya. Siapa yang menciptakan kita? Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dari tidak ada, terus kita menjadi ada, terus menjadi tidak ada lagi. Orang tua kita melahirkan kita, saat orang tua ada, kita di mana kita tidak tahu. Itu kan betapa perjalanan hidup manusia itu dari tidak ada menjadi ada, terus nanti ditiadakan lagi. Ini kita tahu hakikat kita sebagai makhluk, terus kita memikirkan bahwa kita ini makhluk yang diciptakan oleh Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus memikirkan ternyata manusia itu sangat lemah, kulitnya juga sangat sensitif, kena luka sedikit saja bisa luka. Ini sangat manusia ini sangat lemah, makhluk yang sangat lemah. Kekuatan kita sangat terbatas, usianya juga terbatas, rentan dengan penyakit. Kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha kuat. Nah, kalau sudah seperti itu, kita akan meyakini karena kita ini lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada faedahnya pujian manusia, tidak ada faedahnya juga celaan manusia. Jadi tidak perlu takut dicela manusia, juga tidak perlu GR, tidak perlu berbangga diri ketika kita dipuji oleh manusia. Karena pada hakikatnya semua manusia adalah lemah di hadapan Allah. Ini yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nanti pada akhirnya beliau punya hati yang bersih dan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak takut cacian orang-orang dan tidak gila pujian. Sanjungan tidak membuat kita sombong, cercaan dan hinaan tidak membuat kita jatuh. Ini kalau kita pikirkan. Nah, ketika tafakur seperti inilah, maka penyakit-penyakit hati kita itu akan hilang, akan disembuhkan. Nanti hati kita akan bercahaya dengan cahaya pengetahuan yang jernih. Maka dunia tidak dapat mengotori hati kita. Nah, dengan tafakur juga, Bapak Ibu, tafakur juga ini salah satunya melahirkan sifat bijak. Dari tafakur ini melahirkan sifat bijak pada dalam diri kita. Misalnya kita melihat orang-orang susah, misalnya melakukan suatu kesalahan, misalnya melakukan tipu-tipu dalam jual belinya misalnya, padahal dia cuma jual barang yang murah-murahan. Lalu kita renungi, ternyata manusia memiliki sifat serakah. Jangankan yang pedagang kecil, pejabat yang gajinya sudah besar saja, yang asetnya sudah triliunan saja masih korupsi. Nah, dengan bertafakur seperti ini, melihat sifat manusia yang begitu serakah, kita akan punya kebijakan. Tidak langsung mudah memvonis orang lemah yang melakukan kesalahan. Nanti timbul di hati kita kelembutan. Kita doakan semoga maling ayam itu diampuni. Dia cuma melakukan kesalahan kecil, mungkin terhimpit ekonomi. Nah, ini seperti ini. Jadi suatu kesalahan tidak langsung kita lihat sisi jeleknya saja. Nah, dengan tafakur seperti itu mungkin ada aspek-aspek hikmah. Ada aspek-aspek hikmah sehingga membuka hati kita terbuka untuk mendoakan dan memperbaiki misalnya kesalahan-kesalahan manusia. Dan dari tafakur seperti ini lahir kebijakan seperti ini. Dan ini mencontoh sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih juga maha bijaksana. Yaitu seperti misalnya kita melihat orang yang mencari uang misalnya dengan menjadi pekerja, demikian pekerja seksual misalnya, komersil seperti itu.
Ini kalau kita pada hakikatnya, terus ada hadis Nabi Muhammad SAW, ternyata yang melakukan pekerjaan jahat itu di dalam hatinya masih ada kasih sayang. Kasih sayangnya bukan kepada manusia lagi, kepada anjing. Tiba-tiba dia melihat anjing kehausan di tepi sumur itu, dia buka kerudungnya. Jadi pelacur dulu pakai kerudung, bapak-bapak ya. Kerudungnya dibuka, diikat sepatunya, diambil air itu. Setelah dia minum, dia ambilkan lagi air itu untuk anjing yang kehausan. Kasih sayangnya bukan kepada manusia, kasih sayangnya bukan kepada gurunya, kasih sayangnya bukan kepada orang tua atau anaknya, kasih sayangnya kepada anjing. Nah, kasih sayang kepada anjing ini saja Allah hargai, Allah nilai dengan nilai yang sangat besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Faghfaralaha, maka Allah mengampuni. Nah, ini kan kita timbul kebijakan seperti ini sehingga tidak mudah menghakimi orang lalu kita doakan dia masuk neraka. Nah, ini kan hati yang kurang bijak, hati yang penuh tafakur mendalam, penuh suka bertafakur memikirkan hakikat manusia, sifat-sifat manusia, Allah menjadikannya seperti apa, terus setan menggodanya seperti apa. Kalau kita bertafakur seperti ini, nanti lahir di dalam diri kita sifat bijaksana. Tidak mudah melihat orang dari sisi jeleknya saja. Tadi kita melihat pelacur, sisi baiknya saja Allah masih hargai, bahkan Allah berikan dia taubat dan Allah ampuni dosanya. Sebagaimana keangkuhan, kebengisan, kebencian dari orang yang ahli ibadah, ini juga bisa besar dosanya di mata Allah. Hati-hati, Allah menghargai kasih sayang dari seorang pendosa, juga Allah menilai kejahatan sekecil apapun yang dilakukan oleh orang yang ahli ibadah. Nah, ini Allah Maha Adil dan Maha Bijaksana. Nah, dari tafakur seperti ini kita membersihkan hati. Inilah nanti yang mendorong Nabi Muhammad SAW begitu sabar dalam berdakwah. Karena dengan tafakur yang mendalam, beliau menyadari bahwa nanti dari anak cucu orang-orang yang beliau dakwahi, bila mereka menolak dakwah beliau, itu masih bisa diharapkan keturunan yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hikmah yang pertama dari khalwat. Kita tahannus, melakukan menyendiri di dalam gua. Misalnya ini Nabi melakukan khalwat di dalam gua Hira. Hikmahnya untuk membersihkan penyakit hati. Yang kedua itu adalah tarbiyatu mahabbatillahi azza wa jalla fil qalbi. Fahuwa manba'u tadhiyah wal jihad wa asasu kulli da'watin sahihatin. Jadi hikmah yang kedua dari uzlah itu adalah mendidik jiwa kita supaya cinta hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendidik hati kita agar selalu cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan tafakur tadi, dengan berkhalwat tadi, dengan beruzlah. Jadi Rasulullah SAW mendidik hati dan jiwanya untuk cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah cinta, ini sumbernya. Kenapa seorang rela berkorban dalam melakukan dakwah tugas yang berat ini? Karena sumbernya ada rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal umurul aqlaniyah wahdaha ma kanat yawman ma litu'assira fil awatib wal qulub. Karena hal-hal yang rasionalis saja itu tidak mampu mempengaruhi hati kita. Misalnya hal-hal yang rasionalis, misalnya kalau api kita nyalakan, dia akan memanaskan air dan air itu akan mendidih, misalnya seperti itu, api membakar. Terus yang memadamkannya adalah misalnya air. Terus hal-hal rasionalis lainnya, misalnya air laut dipanaskan lalu menguap terus dia ke atas dan uap itu kembali lagi ke bumi menjadi air. Tafakur seperti itu misalnya. Apa itu hal-hal yang rasionalis saja seperti itu
kita hanya mengandalkan hukum kausalitas sebab akibat saja, dan yang berdasarkan pada indrawi saja serta rasionalis saja, itu terkadang tidak sanggup menguatkan dan menanamkan kecintaan di dalam hati kita. Kalau hal-hal yang rasionalis itu mampu membuat kita lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya itu para orientalis itu yang mengkaji Islam untuk mencari kelemahan Islam, sebetulnya mereka paling cinta kepada Allah. Tapi kenyataannya rasionalisme mereka itu semu, rasionalisme mereka itu tidak berpengaruh kepada hati mereka. Karena apa? Karena tidak ada rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita membaca sirah Nabi, membaca Al-Quran, membaca hadis Nabi penuh cinta, hati kita terbuka, mudah kita pahami dan kita amalkan. Kalau orientalis membacanya dengan tidak penuh cinta, dengan kebencian, mencari kekurangan, maka tidak ada faedah dari membaca Al-Quran, tidak ada faedah dari membaca sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, disinilah makanya hikmah kedua untuk mendidik jiwa terpupuk rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW melakukan khalwat atau uzlah. Nah, ini semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi at-ta'ammul fi mada jalalihi wa 'azamatihi, merenungkan keagungan Allah dan kebesaran Allah. Summal iksar min zikrihi subhanahu wa ta'ala bil qalbi wal lisan, lalu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan lisan dan dengan hati. Wa inna ma yatimu kullu dzalika bil uzlah wal khalwah. Semua itu dilakukan dengan uzlah dan khalwat, wal ibti'ad an syawagilid dunya, dan menjauhi kesibukan-kesibukan duniawi, wa dawdaiha, dan hiruk pikuknya, fi fatarat, dalam beberapa waktu. Jadi dengan melakukan uzlah seperti itu, kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, merenungkan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, lalu berzikir dengan lisan kita dan dengan hati kita. Nah, insyaallah di sini kita akan makin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dua hikmah kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka melakukan khalwat atau uzlah. Yang pertama tadi untuk membersihkan penyakit hati, yang kedua mendidik hati untuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya bagaimana wahyu itu turun. Nah, ini sekarang kita akan membahas hadis berikutnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Setelah Rasulullah itu suka berkhalwat bahkan sampai sebulan lamanya di dalam gua itu, pada akhirnya datang wahyu kepada Nabi Muhammad. Badul wahyi, bagaimana permulaan wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawal Imam Bukhari 'an Sayyidah Aisyah tasifu kaifiyata bad'il wahyi wa taqul, Sayyidatuna Aisyah Ummul Mukminin menceritakan dan mengisahkan bagaimana wahyu pertama kali turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-ru'ya as-salihah fi an-naum. Fakana la yara ru'yan illa ja'at misla falakis subhi. Jadi wahyu itu pada awal-awalnya, kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Jadi Rasulullah itu selalu bermimpi dan mimpi itu selalu menjadi kenyataan. Ini awal-awal wahyu turun. Nabi sering bermimpi dan mimpi itu menjadi kenyataan. Apa yang dimimpikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau tidur itu menjadi kenyataan di alam nyata. Ini pertama kali wahyu. Summa hubbiba ilaihil khala, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala suka berkhalwat atau uzlah tadi. Suka bermimpi dan mimpinya menjadi kenyataan, terus Nabi menjadi suka berkhalwat atau uzlah. Wa kana yakhlu bi ghari Hira fa yatahannasu fihi al-layali zawatil adad qabla an yanzi'a ila ahlihi wa yatazawwada lidzalika thumma yarji'a ila Khadijah fayatazawwada limisliha. Beliau ini berkhalwat di Gua Hira di malam-malam yang jumlahnya sangat banyak. Sebelum berikutnya beliau kembali kepada keluarganya menemui Khadijah untuk mengambil bekal lagi. Hatta ja'ahul haqqu wa huwa fi ghari Hira'in. Pada akhirnya datanglah malaikat Jibril saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam uzlah di Gua Hira. Faja'ahul malak, datang malaikat Jibril, faqala lahu iqra. Datang malaikat Jibril lalu malaikat itu berkata kepada Nabi Muhammad, iqra, bacalah. Faqala ma ana biqari'in. Nabi menjawab, aku tidak bisa membaca. Ma ana biqari'in, aku tidak bisa membaca. Faqala fa akhadhani faghattani summa balagha hatta balagha minni al-jahda summa arsalani. Kemudian malaikat itu kata Nabi memelukku dengan mendekapku dan memelukku dengan keras, dengan kencang seperti itu. Summa arsalani, kemudian melepaskan aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatta balagha minniya al-jahda, sampai aku kelemahan. Terus beliau, malaikat itu melepasku lagi. Faqala iqra, lalu malaikat itu berkata lagi, iqra, bacalah. Faqultu ma ana biqari'in, aku menjawab, aku tidak bisa membaca. Fa akhadhani faghattani salisah, lalu ketiga kalinya malaikat itu mengambilku, merangkulku dan memelukku, mendekapku. Summa arsalani, kemudian melepaskanku. Faqala, dan berkata lagi, iqra, bacalah, bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhanmu adalah maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan melalui perantara pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, yang telah mengajarkan manusia apa-apa yang belum diketahuinya. Ini malaikat Jibril membawa wahyu pertama, yaitu beberapa ayat di dalam surat Al-Alaq. Terus Nabi bagaimana? Faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjifu fuaduhu. Nabi hatinya itu berdebar-debar ketakutan. Hati Nabi berdebar-debar ketakutan dan dia pulang ke rumah beliau. Fadakhala ala Khadijah. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahnya menemui istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Menikah dengan Khadijah saat itu usia Nabi berapa tahun? Bapak-bapak? 25 tahun. Khadijah saat itu ketika menikah dengan Rasulullah usianya berapa tahun? 40 tahun. Nabi diangkat menjadi Nabi saat usia 40 tahun. Berarti saat Nabi diangkat menjadi Nabi, usia Khadijah saat itu berapa? Tambah 15, berarti 55. Dan Khadijah masih setia sampai usia beliau berapa tahun? 65 tahun. Dan sampai usia Nabi 50 tahun. Sampai usia Nabi 50 tahun dan usia Khadijah 65 tahun, Nabi tidak menikah di samping Khadijah. Jadi istrinya cuma satu sampai Nabi berusia 50 tahun. Sudah kita bahas itu ya. Kembali ke Khadijah, ini belum ada wanita lain. Belum ada wanita lain. Nabi menemui Khadijah radhiyallahu anha. Fadakhala ala Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha faqala, menemui Khadijah lalu beliau berkata, zammiluni zammiluni, selimuti aku fazammaluhu,
lalu beliau diselimuti oleh keluarga beliau hatta zahaba anhu rau'u, sampai ketakutan itu hilang dari diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala li Khadijah wa akhbaraha al-khabar, lalu dia menceritakan apa yang terjadi di Gua Hira, diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada istrinya Khadijah. Beliau berkata, laqad khasyitu ala nafsi, aku sudah mengkhawatirkan diriku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalat Khadijah, lalu istri beliau Khadijah itu berkata, kalla, tidak perlu takut. Tadi Nabi bilang khasyitu ala nafsi, aku takut terjadi yang tidak baik terhadap diriku, aku khawatir terhadap keselamatan diriku. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Kalla wallahi la yukhzikallahu abada, demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu, Allah tidak akan membuatmu hina dan susah, kata Sayyidatuna Khadijah. Innaka latasilur rahim, karena orang seperti engkau wahai Muhammad ini orang yang baik, tidak akan disakiti oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat Nabi sejak sebelum diangkat menjadi nabi. Apa kata Khadijah sifatnya Nabi ini? Innaka latasilur rahim, sesungguhnya engkau itu menjalin silaturahim, menjalin hubungan kekerabatan. Jadi ada hubungan kekerabatan saudara kita, anak, bapak, ibu, kakek, ada paman dan saudara. Ini kerabat-kerabat yang dekat. Ini dijalin silaturahim seperti ini. Jangan diputus. Nah, ini kalau sifatnya kita suka menjalin ukhuwah seperti ini, menjalin kekerabatan seperti ini sifat yang baik yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sejak sebelum diangkat menjadi nabi. Ini jadi hati-hati, jangan karena marahan, jangan karena hal-hal kecil kita putus hubungan keluarga, jangan karena masalah arisan dan lain sebagainya terus kita marahan, masalah finansial terus kita memutus hubungan kekerabatan, jangan. Ini sifat Nabi. Kata Sayyidatuna Aisyah, Allah tidak akan menyakitimu karena engkau orang yang pandai menjaga silaturahim. Wa tahmilul kalla, engkau juga suka membantu orang yang banyak bebannya. Saya melihat Pak Asnawi sepertinya pusing sekali, bebannya banyak sekali. Saya bantu misalnya. saya bantu misalnya 3 triliun, langsung tertawa Pak Asnawi. Saya lihat Ustadz Haidir sepertinya memikirkan apa ini, sepertinya mau poligami. Saya bantu carikan. Ini Nabi orangnya seperti ini, suka membantu orang yang punya beban. Dilihat banyak beban hidupnya, sebelum menjadi nabi, Nabi orangnya gemar membantu seperti ini. Jadi ibu-ibu keluar nih, bawa duit 1 juta. Ibu-ibu bawa duit 1 juta keluar, ngelihat ada orang dagang sayur tidak laku, dibeli. Jalan lagi ke sebelahnya, tukang buah tidak laku, dibeli karena kasihan. Jalan lagi, ada tukang minta-minta, sudah sangat kotor, lusuh, belum makan, dibantu lagi. Pulang ke rumahnya duitnya habis 1 juta itu. Tapi ini kebiasaan suka membantu yang lahir dari hati yang penuh kasih sayang. Ini merupakan sifat Nabi Muhammad yang patut ditiru. Jadi kalau hatinya lembut, suka membantu, kata Khadijah radhiyallahu anha, jangan khawatir, Allah tidak akan membuat ibu-ibu jadi miskin dan susah. Ya ibu-ibu ya, keluar bawa duit 1 juta, itu melihat orang kesusahan, hati kita terketuk, kasih bantu. Di sana lagi ada yang jualan nggak laku, tukang cilok, dadar gulung nggak laku, beli, walaupun ibu-ibu nggak suka, cuma beli aja mau nyenengin. Ini hatinya bersih, suka membantu seperti Nabi Muhammad. Dan kalau hatinya seperti ini, jangan khawatir miskin dan susah. Ya kan Rasulullah juga bilang, wallahu fi aunil abdi maka kanal abdu fi auni akhihi. Orang yang selalu suka menolong orang lain, Allah senantiasa menolong dan membantunya. Orang yang suka membuat orang lain menjadi bahagia, hatinya akan selalu dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat Nabi. Suka menjalin silaturahim, terus suka membantu orang yang bebannya banyak. Wa taksibu al-ma'dum,
dan membantu orang yang miskin. Wa taqrid dhaif, yang miskin dibantu. Wa taqrid dhaifa, menjamu tamu. Kalau ada tamu jangan ngedumel. Tamu datang, layani walaupun memberikan segelas air, itu layani. Ini sifat Nabi. Wa tu'inu ala nawaibil haqq, dan engkau Nabi Muhammad suka membantu orang-orang yang kena musibah. Orang-orang yang memiliki banyak hajat, kena krisis dan musibah, Nabi suka membantu. Ini sifat Nabi sebelum diangkat menjadi Nabi. Makanya keyakinan Khadijah radhiyallahu anha, orang yang sifatnya baik seperti ini, menjalin silaturahim, membantu orang miskin, orang yang punya beban dibantu, diringankan bebannya, ini tidak akan Allah hinakan, tidak akan Allah buat susah. Ini yakin. Ini Sayyidatuna Khadijah. Jadi ibu-ibu kalau mengizinkan suaminya ya, mengizinkan suaminya misalnya suka bersedekah, itu jangan dimarahi suaminya. Kalau punya suami suka bersedekah, jangan dimarahi. Boros sekali bapak ini, menghabis-habiskan uang. Jangan. Ini sifat sifat baik, sifat yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini contoh Khadijah. Nabi suka berbuat baik, dia tidak protes. Kalau nabinya orang yang sangat baik, dihibur, diberi keyakinan bahwa Allah tidak akan menghinakan orang yang suka berbuat baik. Setelah seperti itu sebentar lagi, fantalaqat bihi Khadijah hatta atat bihi Waraqah ibn Naufal bin Asad bin Abdul Uzza. Sudah jam berapa Pak? 6:75. 6:05. Iya. Satu baris lagi ibu-ibu ya. Fantalaqat bihi Khadijah hatta atat bihi Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza. Wa kana ibnu ammi Khadijah. Wa kana imra'an qad tanassara fil jahiliyah wa kana yaktubul kitab al-ibrani fayaktubu minal injil fil ibraniyah masyaallahu ayyaktub. Akhirnya Khadijah membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah bertemu malaikat Jibril di Gua Hira tadi, membawa kepada siapa? Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza. Ini adalah sepupu Khadijah radhiyallahu anha. Jadi Waraqah bin Naufal ini adalah sepupu Khadijah radhiyallahu anha. Dia ini masuk Nasrani di masa jahiliyahnya, dan dia bisa menulis kitab dengan bahasa Ibrani. Maka dia menulis Injil dengan bahasa Ibrani. Terus apa dialognya? Terus apa Nabi mengadukan apa kepada Waraqah bin Naufal? Terus apa reaksi Waraqah bin Naufal? Insyaallah nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Ini mudah-mudahan bapak-bapak ibu-ibu ada manfaatnya. Saya ulangi lagi, hikmah dari uzlah: satu, kita mengobati penyakit hati, kita perlu uzlah, berdiam diri, mengasingkan diri, ini mengobati penyakit hati. Yang kedua hikmahnya mendidik jiwa supaya semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pelajaran lagi tadi dari Sayyidatuna Khadijah bahwa orang yang baik tidak akan Allah buat orang itu menjadi susah dan hina. Mudah-mudahan ada manfaatnya pada pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.